Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika sebagian besar anggota klan Otsutsuki musnah akibat ledakan bom cakra yang terjadi di udara. Ledakan itu menghantam tubuh para Otsutsuki dan menyebabkan kerusakan besar. Dalam situasi yang genting ini, Kawaki langsung bereaksi cepat. Ia mengaktifkan dojutsu dari klan Nahikona. Dengan tatapan fokus, Kawaki mulai mengeluarkan ratusan batangan besi hitam. Namun kali ini ukurannya sangat kecil, hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Karena ukurannya yang sangat kecil, para Otsutsuki tidak menyadari bahwa besi-besi itu berterbangan di sekitar tubuh Kawaki dan juga tubuh mereka. Kawaki terus mengecilkan ukuran batangan besi itu, bahkan lebih kecil dari sebuah jarum. Setelah merasa cukup, Kawaki mulai menancapkan batangan-batangan kecil tersebut ke tubuh para Otsutsuki satu persatu secara diam-diam. Karena ukurannya sangat kecil, para Otsutsuki tidak merasakan apapun. Namun, saat semuanya telah tertancap, Kawaki secara tiba-tiba memperbesar semua besi hitam itu secara bersamaan. Hal ini menyebabkan dampak yang sangat serius. Tubuh para Otsutsuki langsung tertusuk dan terpotong dari berbagai arah. Ada yang lengannya patah, ada juga yang lehernya terpotong secara mengerikan. Melihat hal tersebut, Nagato terkejut dan langsung berkata, "Kawaki, bagaimana bisa kau mengeluarkan batangan besi sebanyak itu sekaligus? Aku benar-benar tidak paham caramu melakukannya." Kawaki menjawab dengan tenang, "Aku punya kemampuan untuk mengecilkan benda apapun, termasuk batangan besi ini. Jadi aku mengecilkannya dulu, lalu menancapkannya ke tubuh mereka satu persatu. Setelah semua tertancap, aku tinggal memperbesarnya secara serentak." Itu sebabnya mereka langsung terluka parah tanpa sempat bereaksi. Mendengar penjelasan itu, Nagato hanya bisa berkata, "Kekuatanmu memang terlihat sederhana, tapi efeknya sangat berbahaya." Setelah serangan mengejutkan dari Kawaki, terlihat 20 Otsutsuki terluka sangat parah hingga tak bisa bangkit lagi. Dalam kondisi ini, Nagato memanggil kembali Jigokudo. Ia menggunakan kekuatannya untuk menarik paksa 20 Otsutsuki yang sudah tak berdaya itu masuk ke dalam Jigokudo. Akhirnya, semua Otsutsuki tersebut berhasil dimakan dan disegel ke dalam alam neraka. Melihat keberhasilan itu, Itachi berkata, "Kerja bagus. Sekarang tinggal 19 Otsutsuki lagi yang masih hidup. Kita harus segera menyelesaikan semua ini, karena Boruto masih bertarung melawan Dewa Otsutsuki tertinggi dan dia butuh bantuan kita." Nagato mengangguk dan menjawab, "Benar juga, tapi 19 Otsutsuki yang tersisa ini kekuatannya jauh lebih kuat dari yang barusan. Sepertinya akan membutuhkan waktu lebih lama." Orochimaru ikut menimpali, "Bagaimanapun juga, kita tetap harus mengalahkan mereka secepat mungkin sebelum terjadi hal yang tak diinginkan." Saat mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba Kawaki berbicara dengan nada tegas, "Kalian semua tetap di sini saja. Aku akan melawan mereka sendirian." Nagato kaget dan menegur, "Kawaki, jangan bertindak gegabah. Bahkan saat tadi pun kau terlihat kesulitan menghadapi mereka." Kawaki menatap Nagato dan menjawab, "Kau tidak tahu apa yang sebenarnya aku lakukan. Sejak awal aku hanya menggunakan setengah dari kekuatanku karena aku masih waspada. Aku takut jika mereka bisa menganalisis kekuatanku dan membuat strategi balasan. Tapi sekarang karena jumlah mereka tinggal 19, aku tidak perlu menahan diri lagi. Aku akan menggunakan seluruh kekuatanku dan menyelesaikan ini." Orochimaru yang mendengarnya langsung menimpali, "Jadi kau akan menggunakan kekuatan dari ayah Momoshiki? Kalau benar, maka mereka memang tidak akan bisa bertahan lama." Kawaki mengangguk pelan dan berkata, "Ya, aku akan menggunakan kekuatan itu sekarang. Jadi tolong, kalian semua mundur dari sini. Mungkin aku akan menari dengan para Otsutsuki ini dalam pertarungan terakhir." Nagato pun masih belum puas dan bertanya, "Kalau memang kekuatanmu sekuat itu, kenapa kau tidak menggunakannya dari awal, Kawaki? Bukankah itu bisa menghemat banyak waktu?" Kawaki lalu menjelaskan, "Karena kalian belum tahu sifat para Otsutsuki. Mereka sangat pintar dan licik. Kalau sejak awal aku menunjukkan seluruh kekuatanku, mereka bisa saja melarikan diri dan menciptakan kekacauan baru di tempat lain." Akhirnya Itachi, Nagato, dan Orochimaru memutuskan untuk mundur dan memberi ruang kepada Kawaki. Kawaki mengaktifkan karmanya dan berjalan pelan menuju ke arah ke-19 Otsutsuki yang berdiri menantinya. Dengan nada tenang tapi penuh keyakinan, Kawaki berkata, "Majulah kalian semua. Aku akan mengakhiri semua ini sekarang." Dari tubuhnya, tiba-tiba muncul aura cakra yang sangat besar berwarna merah pekat. Cakra itu berputar mengelilingi tubuh Kawaki dan menyebabkan tanah di sekitarnya retak dan berguncang hebat.
Setiap pijakan kakinya mampu menghancurkan tanah di bawahnya. Salah satu Otsutsuki berkata dengan suara gemetar, "Aku bisa merasakan kekuatannya. Ini adalah kekuatan milik ayah Momoshiki." Otsutsuki lain menambahkan, "Tapi bukankah ayah Momoshiki sudah dibunuh oleh Boruto? Kenapa kekuatannya bisa muncul lagi di tubuh Kawaki? Ini benar-benar mustahil." Satu lagi berseru, "Kita harus kabur. Kita tidak akan bisa menang melawannya." Otsutsuki yang terlihat sebagai pemimpin berkata dengan penyesalan, "Dia sangat cerdas. Dia sengaja menahan diri agar kita menyebar dan mengepungnya dari berbagai sisi. Seharusnya kita fokus mengepungnya dari satu arah saja tanpa henti." Aku benar-benar lengah. Dalam sekejap, Kawaki mengedipkan matanya, dan dalam sekali kedipan itu, dia sudah berada di belakang 4 Otsutsuki. Dengan cepat dia menggunakan kekuatan ayah Momoshiki, dan waktu pun langsung berhenti. Semua orang, termasuk Otsutsuki, Nagato, Orochimaru, dan Itachi, seketika berhenti bergerak, seperti patung yang membeku. Ini adalah bukti bahwa Kawaki kini memiliki kekuatan untuk menghentikan waktu, meskipun hanya sementara. Kawaki lalu menciptakan 19 buah kubus merah besar di udara, satu untuk setiap Otsutsuki yang tersisa. Kubus-kubus itu dijatuhkan secara bersamaan, menghimpit para Otsutsuki dan menghancurkan tubuh mereka. Tulang-tulang mereka remuk, dan waktu pun kembali bergerak seperti semula karena kemampuan penghentian waktu Kawaki memiliki batas. Meski begitu, kekuatan ini tetap menakutkan. Nagato yang melihat tiba-tiba kebingungan, apa yang terjadi? Bagaimana bisa muncul kubus besar yang menghancurkan para Otsutsuki padahal aku tidak melihat prosesnya? Kepalaku pusing. Orochimaru menjawab dengan tenang, aku juga merasakannya. Tapi aku pernah mengalami hal yang sama saat Boruto menggunakan kekuatan ini. Jadi aku yakin Kawaki tadi telah menghentikan waktu. Nagato menggelengkan kepala, menghentikan waktu? Itu mustahil. Bagaimana bisa? Orochimaru menjelaskan, memang terdengar tidak masuk akal, tapi nyatanya kekuatan itu memang ada. Mereka yang bisa menghentikan waktu hanyalah Boruto, ayah Momoshiki, Shibai, Kawaki sendiri, dan Dewa Otsutsuki tertinggi yang sedang kita hadapi sekarang. Mendengar penjelasan itu, Nagato hanya bisa terdiam sambil menatap Kawaki. Di tengah puing-puing kubus merah yang menjebak 19 Otsutsuki, Kawaki berdiri sendirian dan memandangi hasil pertarungannya. Namun tiba-tiba, salah satu kubus mulai retak. Kawaki berdiri sambil menatap ke arah salah satu kubus yang mulai hancur. Dengan nada tenang, ia berkata, "Sudah kuduga. Aku memang menduga setidaknya satu dari mereka masih bisa lolos dari seranganku." Dan ternyata benar, ada satu Otsutsuki yang berhasil menghancurkan kubus itu dan keluar dengan selamat. Dari balik pecahan kubus, muncul sosok Otsutsuki yang terlihat sangat kuat, berbeda dari para Otsutsuki lainnya yang telah tumbang. Otsutsuki itu lalu menatap Kawaki dan berkata, "Jadi, kau menyimpan kekuatan ayah Momoshiki di dalam tubuhmu." Aku benar-benar lengah. Aku tak menyangka kau bisa menyembunyikannya sampai sejauh ini. Nagato yang melihat kejadian itu langsung bertanya, "Kawaki, bagaimana mungkin dia masih hidup? Bukankah tadi dia sudah kau kalahkan bersama yang lain?" Kawaki menjawab sambil tetap fokus memantau lawannya, "Inilah alasan utama kenapa aku tidak langsung menggunakan seluruh kekuatanku sejak awal. Aku sangat yakin bahwa dari ratusan Otsutsuki yang datang, pasti ada satu yang sangat kuat. Jadi aku sengaja menahan diri untuk menghindari risiko. Aku memilih untuk menghabisi yang lebih lemah dulu agar saat waktunya tiba, aku bisa fokus bertarung satu lawan satu dengan Otsutsuki terkuat ini tanpa gangguan." Nagato mendengar penjelasan itu dan mengangguk pelan. "Baiklah, sekarang aku mulai paham cara berpikirmu, Kawaki." Kawaki menoleh sedikit ke arah Nagato dan berkata dengan tegas, "Kalau begitu, mundurlah. Biar aku yang menyelesaikannya. Sekarang sudah tidak ada lagi Otsutsuki lainnya, aku bisa bertarung tanpa perlu mengkhawatirkan serangan dari berbagai arah. Ini akan jauh lebih mudah." Setelah mengucapkan hal itu, Kawaki langsung melesat dengan kecepatan tinggi ke arah Otsutsuki tersebut. Gerakannya begitu cepat sampai angin besar tercipta dan berhembus ke segala penjuru. Merasa terancam, Otsutsuki itu langsung menggunakan jurusnya. Ia menciptakan pohon kayu raksasa dari jogannya dan mencoba mengikat tubuh Kawaki. Namun Kawaki dengan sigap mengumpulkan cakra ayah Momoshiki di tangannya lalu meledakkannya ke arah akar pohon tersebut. Ledakan itu menghancurkan kayu raksasa dan bahkan membuat Otsutsuki terpental cukup jauh. Melihat itu, Kawaki segera menggunakan kemampuan penghenti waktunya untuk kedua kalinya.
Ia melesat cepat hendak menebas tubuh lawannya. Tapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Dojutsu Jogannya tiba-tiba aktif dan memberikan kekebalan terhadap penghentian waktu. Pertarungan pun berlanjut dalam kondisi waktu yang berhenti untuk semua orang, namun tidak bagi Otsutsuki itu. Dalam situasi tersebut, Otsutsuki menyerang Kawaki tanpa henti menggunakan pedang cakra. Bahkan, ia membuka portal dimensi dari Jogannya yang menyedot Kawaki dengan kekuatan sangat besar. Tapi Kawaki tidak kehabisan akal. Ia mengecilkan tubuhnya lalu muncul di belakang Otsutsuki. Di sana, ia mulai mengakses kekuatan ayah Momoshiki yang membuat tubuhnya jadi transparan, hampir tak terlihat, seperti teknik limbo milik Madara Uchiha. Dalam kondisi itu, Kawaki menyerang langsung ke bagian perut Otsutsuki sambil menyerap cakra miliknya. Tidak berhenti di situ, Kawaki melesatkan beberapa batangan besi hitam secara langsung ke arah kepala Otsutsuki, menancap tepat di bagian belakang hingga tembus ke mata. Lalu ia menancapkan lagi satu batangan ke leher, yang menyebabkan ujung besi itu keluar dari mulutnya. Dan untuk yang ketiga kalinya, ia menancapkan besi hitam ke telinga, hingga menembus dan keluar di sisi lainnya. Setelah itu, Kawaki mengumpulkan seluruh kekuatan ayah Momoshiki dan memberikan satu pukulan keras yang menghantam tubuh Otsutsuki itu. Guncangan dari pukulan tersebut menghancurkan tanah di sekitarnya dan membuat lawannya tumbang. Tubuh Otsutsuki itu pun hancur. Namun karena kekuatannya sangat besar, jiwanya tidak langsung musnah. Jiwa Otsutsuki itu mulai keluar dari tubuhnya dan hendak mencari tubuh baru untuk berpindah. Melihat hal itu, Kawaki segera mengangkat satu tangannya dan menyegel jiwa tersebut menggunakan kekuatan dari ayah Momoshiki. Segel itu membuat jiwa Otsutsuki benar-benar terperangkap dan tak bisa kabur lagi. Setelah semuanya selesai, waktu pun kembali normal. Kawaki kemudian menarik segel tersebut dan memasukkannya ke dalam dimensi Daikokuten agar tak bisa ditemukan siapapun. Ia lalu menampakkan wujudnya kembali dan berkata, "Pertarungan sudah selesai. Sekarang kita bisa kembali ke tempat Boruto." Nagato melihat sekeliling dengan wajah bingung lalu bertanya, "Kau bilang sudah selesai? Tapi aku sama sekali tidak melihat bagaimana pertarungan itu terjadi. Apa yang sebenarnya kau lakukan?" Kawaki menjawab, "Aku bertarung dalam keadaan waktu berhenti. Itulah kenapa kau tidak melihat apapun." Mendengar itu, Nagato hanya bisa menggelengkan kepala dan berkata, "Ini sungguh di luar nalar. Aku baru kali ini mendengar ada kekuatan yang bisa menghentikan waktu." Itachi yang ikut mendengar, menambahkan, "Ya, ini memang mengejutkan. Tapi aku sudah pernah melihat kemampuan serupa dari Boruto. Bahkan Boruto bukan hanya bisa menghentikan waktu, dia juga bisa memperlambatnya. Itu membuat musuh kesulitan untuk bergerak, apalagi menyerang." Nagato pun terdiam, merenungi fakta baru tersebut. Kawaki kemudian melanjutkan, "Kita tidak bisa berlama-lama di sini. Sekarang kita harus segera pergi ke tempat Boruto. Sepertinya di sana sedang terjadi hal yang lebih gawat. Kita harus segera bergegas." Nagato lalu menempelkan tangannya ke tanah dan berseru, "Kuchiyose no Jutsu." Dalam sekejap, muncul seekor burung Kuchiyose raksasa bermata Rinnegan 2. Nagato berkata, "Naiklah ke sini. Kita akan segera pergi ke tempat Boruto dan Sasuke dengan burung ini." Orochimaru, Kawaki, dan Itachi segera naik ke atas burung tersebut. Tapi tak lama setelah mereka naik, seekor kata kecil melompat ke pundak mereka. Nagato yang menyadari keberadaan kata itu langsung berkata, "Kata siapa ini? Apakah ini milik Naruto?" Orochimaru melihat lebih dekat lalu menjawab, "Bukan. Kata ini milik Kashin Koji." Nagato terlihat heran, "Kashin Koji? Siapa dia?" Tepat saat itu, suara Kashin Koji terdengar dari dalam kata tersebut. Ia berkata, "Nagato Uzumaki, aku sangat berterima kasih karena kau dan timmu telah membantu Kawaki menyingkirkan ratusan Otsutsuki dengan cepat. Tapi tujuan utamaku menghubungi kalian lewat kata ini adalah untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Kalian berempat tidak boleh pergi ke tempat Boruto bersama-sama. Berdasarkan apa yang kulihat dari masa depan, Mitsuki akan mati di tangan Code, dan Himawari akan mengamuk hingga akhirnya berhasil membunuh Code. Meskipun kematian Code menguntungkan, kita tidak boleh kehilangan Mitsuki. Jadi aku sarankan Orochimaru dan Itachi pergi membantu Himawari melawan Code dan Delta. Sedangkan Kawaki dan Nagato, kalian segera menuju lokasi Boruto. Tapi perhatikan ini, Kawaki, jangan gunakan Karma MU di dekat Boruto, karena itu akan menimbulkan masalah baru." Nagato yang mendengar hal itu tampak bingung dan memegang kepalanya. "Tunggu dulu, aku pusing mendengar semua penjelasan ini.
Apa maksud dari penglihatan masa depan itu? Bisa kau jelaskan lebih rinci? Kashin Koji menjawab, wajar kalau kau bingung, Nagato. Intinya, aku punya kekuatan untuk melihat masa depan. Itulah kenapa aku bersembunyi di Gunung Myoboku, karena Dewa Otsutsuki tertinggi pasti akan mengejarku jika tahu kemampuanku. Mendengar itu, Nagato menjawab, sejujurnya aku masih banyak pertanyaan tentang kekuatan shinobi di era ini. Tapi tampaknya kita tak punya waktu untuk membahasnya sekarang. Kashin Koji menanggapi, baguslah kalau kau paham. Sekarang cepatlah bergegas. Jangan sampai kalian terlambat. Kawaki akhirnya bersuara, tapi aku masih tidak mengerti, Kashin Koji. Kenapa kau malah menyuruhku pergi ke tempat Boruto? Padahal aku sangat yakin bisa mengalahkan Code sendirian? Kashin Koji menatap Kawaki lalu berkata dengan nada serius, sebenarnya, aku juga ingin kau pergi menghadapi Code. Tapi kita sedang berada dalam situasi yang sangat genting, Kawaki. Kita sedang melawan takdir, dan setiap keputusan yang kita ambil bisa berdampak besar. Jika kau pergi ke tempat Code sekarang, maka akan ada risiko besar. Naruto bisa terluka parah oleh serangan Dewa Otsutsuki tertinggi. Karena itulah aku menyarankan agar kau ikut ke tempat Boruto. Dengan kehadiranmu di sana, tim Boruto akan menjadi jauh lebih kuat. Bantuanmu bisa mencegah terjadinya tragedi besar pada Naruto. Mendengar penjelasan tersebut, Kawaki, Nagato, Itachi, dan Orochimaru saling menatap satu sama lain. Perlahan-lahan mereka mulai memahami situasinya. Setelah beberapa saat berpikir, Orochimaru membuat jurus Kuchiyose dan memanggil seekor ular besar. Ia berkata kepada Itachi, Itachi, sepertinya kita memang harus berpisah di sini. Kita akan menaiki ular ini menuju lokasi Himawari. Biarkan Kawaki dan Nagato yang pergi ke tempat Boruto. Itachi mengangguk pelan, dan tanpa banyak bicara mereka berdua pun segera melesat menuju arah pertarungan Himawari melawan Code dan Delta. Sementara itu, Kawaki dan Nagato memilih untuk menggunakan Kuchiyose berupa burung milik Nagato karena Kawaki tidak diperbolehkan menggunakan kekuatan karma di dekat Boruto. Mereka pun berangkat dengan arah yang berbeda, membawa tujuan masing-masing. Di atas udara, Kawaki dan Nagato terbang di atas burung Kuchiyose sambil memperhatikan kondisi di bawah mereka. Nagato bertanya sambil menajamkan pandangan, apa kau bisa merasakan keberadaan Boruto? Di mana mereka sekarang? Kawaki menutup matanya sebentar, lalu menjawab, aku bisa merasakannya, tapi jaraknya masih cukup jauh dari sini. Kita butuh waktu untuk sampai ke sana. Mendengar itu, Nagato segera mengalirkan cakra ke tubuh burung Kuchiyose-nya agar kecepatan terbangnya bisa meningkat. Setelah waktu berlalu cukup lama, mereka akhirnya sampai di lokasi pertempuran dan melihat Boruto sedang bertarung menghadapi Dewa Otsutsuki tertinggi. Dari kejauhan, terlihat juga Naruto, Sasuke, dan Madara yang mengepung dari berbagai arah. Namun, masalah lain segera terlihat. Kawaki mengarahkan pandangannya ke atas langit dan berkata dengan tegang, Nagato, lihat itu. Bukankah itu Jubi? Nagato mengangguk sambil mengernyitkan dahi. Kau benar. Itu Jubi. Dan dia terlihat sangat besar. Ini bisa berbahaya. Tanpa membuang waktu, Kawaki dan Nagato segera melompat turun dan mulai menggabungkan kekuatan mereka. Kawaki menciptakan pusaran cakra dari kekuatan ayah Momoshiki, sementara Nagato menciptakan ledakan dari kekuatan Shurado. Keduanya menyatukan kekuatan itu dan membentuk bola besar di udara, lalu diarahkan ke kepala Jubi. Akibat ledakan tersebut, setengah wajah Jubi hancur dan tubuhnya terdorong keras. Melihat kedatangan mereka, Naruto langsung menyapa, Kawaki, Nagato. Bagaimana dengan para Otsutsuki di sana? Apa kalian berhasil mengalahkan mereka semua? Nagato menjawab dengan mantap, ya, kami sudah memusnahkan semuanya. Tidak ada yang tersisa. Boruto ikut menambahkan, bagus. Sekarang kita bisa lebih fokus menghadapi musuh utama. Sasuke yang masih menggenggam pedangnya kemudian bertanya, tapi di mana Orochimaru dan Itachi? Apakah mereka baik-baik saja? Nagato menjelaskan, mereka sedang menuju ke tempat Himawari. Di sana mereka akan menghadapi Otsutsuki Code dan Delta. Madara sempat terlihat ragu dan bertanya, apa mereka akan cukup kuat untuk melawan Code dan Delta? Naruto menjawab sambil menatap ke depan, aku percaya pada Hima. Di tubuhnya ada Kurama dan kekuatan Kaguya. Selama ada Orochimaru dan Itachi, aku tidak terlalu khawatir. Namun tiba-tiba, Dewa Otsutsuki tertinggi muncul di hadapan mereka.
Ia berdiri sambil membawa tongkatnya dan berkata, "Luar biasa. Kawaki, sang wadahi Shiki Otsutsuki. Nagato Uzumaki, pengguna Rinnegan. Dan Orochimaru serta Itachi. Aku tidak menyangka kalian bisa memusnahkan ratusan bawahanku dalam waktu yang sangat singkat." Setelah mengucapkan itu, ia menancapkan tongkatnya ke tanah. Seketika, tanah di sisi kiri dan kanan mereka terangkat membentuk dua dinding besar yang mirip seperti piring raksasa, siap menghimpit mereka dari kedua arah. Melihat itu, Boruto segera mengaktifkan kekuatan Jogannya dan mengendalikan lumpur untuk menyelimuti dua dinding tersebut.